Pasti sering lihat kan, di mana-mana ada uap tebel yang wangi-wangi manis gitu. Yap, kita lagi ngomongin soal vape atau rokok elektrik. Banyak banget yang pindah ke vape karena mikir ini versi rokok yang lebih modern dan katanya sih lebih aman. Tapi beneran gitu nggak ya? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, apakah vape ini beneran jadi teman atau malah musuh dalam selimut yang kelihatannya lebih keren aja? Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Ada yang percaya vape itu jalan keluar dari jeratan rokok tembakau yang udah jelas bahaya. Tapi di sisi lain banyak juga yang khawatir kita ini cuma lagi nuker satu masalah lama dengan satu masalah baru yang kita belum tahu semua seluk-beluknya. Biar adil, kita nggak akan pakai opini, tapi kita bakal lihat fakta dan temuan ilmiah yang ada. Oke, biar penelusuran kita runut, kita akan mulai dari awal. Kenapa sih vape bisa sepopuler ini? Terus kita bakal bongkar isi vape itu buat lihat cara kerja dan kandungannya. Setelah itu kita lihat bukti nyatanya, apa kata tubuh kita dan apa kata penelitian. Kita juga bakal bandingin langsung vape sama rokok, bahas solusi buat yang ngerasa susah banget berhenti, dan terakhir kita tarik kesimpulan besarnya buat kesehatan kita semua. Oke, mari kita mulai dari babak pertama. Apa sih yang bikin vape dalam waktu yang lumayan singkat bisa jadi fenomena global dan simbol gaya hidup modern, apalagi di kalangan anak muda? Faktanya, pengguna vape itu naik drastis, dan yang menarik, pendorongnya itu kebanyakan anak muda. Kenapa ya? Selain kelihatannya canggih dan bersih, promosinya kan gencar banget, terus pilihan rasanya ada ribuan, dari rasa permen sampai kopi. Ini bikin vape jadi menarik banget, bahkan buat mereka yang mungkin tadinya nggak kepikiran sama sekali buat nyentuh rokok biasa. Oke, soal popularitasnya udah jelas. Sekarang, waktunya kita lakukan hal yang lebih penting. Kita lihat lebih dalam dari sekedar bungkus luarnya. Yuk, kita jadi detektif sejenak, dan kita bedah cara kerja vape sama ramuan cair yang ada di dalamnya. Nah, disinilah beda utamanya, dan ini penting banget buat dipahami. Coba bayangin, rokok biasa itu kayak kita bakar kayu, hasilnya ada asap, abu, tar, dan banyak banget zat sampingan yang bahaya. Kalau vape, itu lebih mirip kayak kita merebus air, cuma manasin cairan sampai jadi uap. Nah, karena nggak ada proses pembakaran inilah yang jadi argumen utama kenapa vape dianggap lebih aman. Terus, apa aja sih isi air yang dipanasin tadi? Komponen utamanya itu ada propilen glikol dan gliserin nabati. Keduanya ini sering dipakai di industri makanan sama kosmetik buat bikin tekstur dan uap tebel yang sering kita lihat. Terus ada zat perasa yang bikin aromanya macam-macam dan menggoda. Dan tentu saja ada bintang utamanya, nikotin, zat yang sama persis kayak yang bikin orang kecanduan rokok. Ini nih salah satu salah kaprah terbesar. Cuma karena perasa makanan itu aman buat dimakan, bukan berarti otomatis aman buat dihirup. Coba dipikirin gini, perut kita itu punya asam lambung yang kuat buat ngolah macam-macam makanan. Sementara paru-paru kita itu organ yang lembut banget, kayak sponge, yang dirancang cuma buat hirup udara bersih. Jadi, masukin uap dari bahan kimia yang dipanasin ke paru-paru, meskipun baunya enak, itu kayak sebuah eksperimen yang tubuh kita nggak pernah disiapin untuk itu. Salah satu jualan utama vape kan klaim bebas tar. Tar itu zat lengket hitam dari pembakaran rokok yang merusak paru-paru. Jadi kalau vape nggak ada tar berarti aman dong, ya kan? Coba kita lihat lagi, apa benar sesimpel itu? Jawabannya itu iya dan tidak. Betul, vape itu nggak menghasilkan tar kayak di rokok, soalnya kan nggak ada pembakaran. Tapi, nah ini bagian pentingnya. Waktu cairan vape dipanasin, apalagi kalau alatnya kepanasan atau kualitas cairannya kurang bagus, cairan itu bisa pecah dan membentuk senyawa kimia baru yang berbahaya. Contohnya formaldehida. Zat ini juga ada di asap rokok. Jadi, intinya, bebas tar itu bukan berarti tiket bebas risiko ya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita pindah ke dampak di dunia nyata. Apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh kita waktu kita menghirup uap ini, dan apa yang udah ditemuin sama para dokter dan peneliti? Dampaknya itu bisa langsung kerasa loh. Beberapa pengguna ngelaporin pusing atau mual. Biasanya ini reaksi tubuh terhadap dosis nikotin yang masuk. Gejala lain kayak batuk atau sesak napas itu bisa jadi respons iritasi paru-paru kita sama uap panas dan bahan kimia perasa. Di kasus yang lebih parah bisa sampai ada reaksi alergi serius kayak pembengkakan. Itu sinyal jelas banget kalau tubuh kita menganggap zat yang masuk itu sebagai ancaman. Dan ini nih level bahaya yang lebih serius. Para peneliti medis itu udah nemuin kondisi-kondisi gawat yang ternyata berhubungan erat sama vaping. Contohnya Ivali, itu cedera paru-paru akut gara-gara rokok elektrik. Laporan kasus dari seluruh dunia nunjukin pasien-pasien muda yang tadinya sehat tiba-tiba ngalamin kerusakan paru-paru yang parah. Ini bukti nyata kalau uap yang kelihatannya nggak berbahaya itu ternyata bisa menyebabkan peradangan serius di dalam tubuh. Oke, sekarang waktunya duel utama yang ditunggu-tunggu. Vape melawan rokok konvensional. Mana yang lebih jahat?
Yuk kita jejerin keduanya sebelahan biar kita bisa lihat faktanya. Kalau kita lihat, bedanya jelas banget ya. Rokok itu proses pembakaran yang kotor, isinya ribuan bahan kimia, dan udah terbukti banget bahayanya. Vape itu proses pemanasan yang secara teori lebih bersih. Tapi coba deh, fokus ke baris paling bawah. Risiko rokok itu udah kita kenal luar dalam, karena penelitian puluhan tahun. Nah, risiko vape, meskipun beda, masih banyak yang abu-abu dan terus diteliti. Intinya apa? Kita tahu rokok itu super bahaya, dan kita juga tahu vape itu bukan berarti nol risiko. Nah, ini logika yang harus kita pegang. Gini deh analoginya, biar gampang. Loncat dari gedung lantai 100 itu udah pasti fatal. Loncat dari gedung lantai 10 mungkin lebih aman. Tapi apa itu berarti aman? Ya tentu aja enggak. Kurang lebih, begitulah perbandingan rokok dan vape. Cuma karena vape mungkin nggak seberbahaya rokok, bukan berarti vape itu pilihan yang aman. Risikonya tetap nyata, cuma wujudnya aja yang beda. Oke, sekarang kita ngomong jujur-jujuran. Berhenti dari nikotin itu susahnya minta ampun, karena sifatnya yang adiktif banget. Jadi daripada kita cuma bilang, ya udah berhenti aja, gimana kalau kita bahas pendekatan yang lebih realistis, mengurangi dampak buruknya? Kalau berhenti total sekarang ini belum bisa, langkah apa aja sih yang bisa diambil buat meminimalkan kerusakannya? Ada beberapa hal yang bisa dilakuin. Pertama, coba deh kontrol frekuensinya. Setiap isapan itu pilihan sadar, bukan kebiasaan otomatis. Kedua, buang jauh-jauh pikiran kalau ini aman, akui risikonya buat diri sendiri dan orang lain. Ketiga, dan ini yang paling-paling penting, jadilah benteng pertahanan. Jangan biarkan vape jadi pintu masuk kecanduan buat teman, saudara atau anak-anak yang belum pernah merokok. Terakhir, hal simple kayak rajin bersihin alatnya juga penting buat mencegah bakteri dan resiko infeksi tambahan. Oke, setelah kita bongkar semua detail teknis dan medisnya, sekarang waktunya kita mundur sedikit. Yuk kita lihat gambaran yang lebih besar, biar bisa narik kesimpulan yang benar-benar berguna buat hidup kita. Kesehatan kita itu bukan kayak saklar langku, yang bisa on atau off gitu aja. Kesehatan itu sebuah ekosistem. Berhenti merokok atau nge-vape itu langkah besar, tapi itu cuma satu keping puzzle. Kalau kita tetap kurang tidur, makannya sembarangan, dan stres terus-terusan, ya tubuh kita tetap aja rentan. Jadi jangan sampai kita mikir berhenti nge-vape itu solusi segalanya, tanpa memperbaiki pilar kesehatan yang lain. Kalau ada satu pesan yang wajib banget kita ingat dari semua ini, ya ini dia. Otak remaja itu ibarat semen basah, masih dalam proses pembentukan sampai sekitar umur 25 tahun. Memasukkan nikotin, zat yang adiktif banget, di masa-masa kritis ini bisa mengubah cetakan otak itu secara permanen. Akibatnya bisa mengganggu kemampuan belajar, fokus, dan membuka pintu lebar-lebar untuk kecanduan seumur hidup. Jadi, anggapan vape itu keren di kalangan remaja itu sebenarnya krisis kesehatan yang diam-diam mengancam. Jadi, apa 3 poin penting yang harus kita terima? Pertama, buang jauh-jauh ilusi tentang rokok sehat. Vape bukan pengecualian. Kedua, label lebih aman itu nggak sama dengan aman, risikonya tetap ada. Dan ketiga, meskipun mungkin bisa bantu sebagian orang pindah dari rokok, vape itu bukanlah solusi ajaib untuk berhenti merokok. Masih banyak cara lain yang lebih terbukti dan didukung secara medis. Pada akhirnya, kesehatan itu bukan lotre, tapi sebuah investasi. Setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini, termasuk apa yang kita hirup, itu adalah setoran untuk masa depan kita. Setelah kita tahu semua risikonya dengan jelas, sekarang keputusannya ada di tangan masing-masing. Investasi seperti apa yang mau kamu belikan untuk tubuhmu sendiri? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memahami topik penting ini.